Pada video kali ini, kita akan mempelajari analisis kualitatif dan kuantitatif bahan baku dan tablet allopurinol menggunakan spektrofotometri UV visible dengan teknik kurva kalibrasi. Spektrofotometri UV visible merupakan analisis fotometri yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa yang memiliki gugus ikatan rangkap terkonjugasi dan atom dengan pasangan elektron bebas, seperti senyawa allopurinol dengan struktur sebagai berikut. Secara umum, metode ini digunakan untuk analisis senyawa tunggal, namun dapat juga dikembangkan untuk analisis senyawa dalam campuran atau sediaan obat, dengan catatan bahan lain yang ada di dalam campuran tersebut terbukti tidak mengganggu proses analisis atau dapat diperhitungkan gangguannya secara kuantitatif. Siapkan bahan sebagai berikut. Baku pembanding allopurinol, bahan baku allopurinol sebagai sampel 1, tablet yang mengandung allopurinol sebanyak 10 tablet sebagai sampel 2, natrium hidroksida 0,1 N sebagai pelarut. Untuk alatnya, spektrofotometri UV visible, ultrasonik, timbangan digital, dan beberapa alat yang umum digunakan di laboratorium sebagai berikut. Untuk tahap awal pembuatan kurva kalibrasi, tentukan pelarut yang akan digunakan dengan merujuk kepada Farmakope Indonesia. Dari Farmakope Indonesia ini, dapat kita ketahui salah satu pelarut yang dapat digunakan adalah natrium hidroksida. Kemudian, cari nilai absorptivitas molar allopurinol pada literatur. Salah satunya menggunakan buku UV and IR Spectra sebagai berikut. Dari literatur ini, diketahui bahwa nilai absorptivitas molar allopurinol adalah 7090 liter per mol centimeter. Kemudian, buatlah prediksi konsentrasi yang harus dibuat untuk mendapatkan serapan allopurinol sekitar 0,2 sebagai variasi konsentrasi terkecil dengan menggunakan hukum Lambert-Beer sebagai berikut. Setelah itu, dengan berpedoman kepada hasil perhitungan konsentrasi terkecil untuk mendapatkan serapan 0,2, kita buat 6 variasi konsentrasi dengan cara seperti berikut. Setelah selesai perhitungan, buatlah larutan induk baku pembanding allopurinol 1000 mikrogram per mililiter dengan cara timbang baku pembanding setara dengan 100 mg baku pembanding murni. Baku pembanding hasil penimbangan dilarutkan dalam labu takar 100 ml dengan sebagian pelarut NaOH 0,1 N. Sonifikasi hingga larut. Tambahkan pelarut hingga tanda batas. Dari larutan induk tersebut, lakukan pengenceran hingga diperoleh 6 konsentrasi larutan baku pembanding sesuai hasil perhitungan. Kemudian, tentukan spektrum dan panjang gelombang maksimum allopurinol menggunakan salah satu larutan baku.
Dari hasil pengukuran, diperoleh spektrum baku pembanding allopurinol sebagai berikut, dengan panjang gelombang maksimum 256,4 nanometer. Ukur serapan serangkaian larutan baku allopurinol pada panjang gelombang maksimum hasil pengukuran. Pengukuran dimulai dari konsentrasi terkecil, hasilnya dicatat dan dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Kemudian dibuat kurva kalibrasi dan ditentukan persamaan regresi linearnya dengan cara sebagai berikut. Sehingga diperoleh kurva kalibrasi allopurinol sebagai berikut. Dari kurva kalibrasi diperoleh persamaan regresi linier Y sama dengan 0,05527X tambah 0,0223 dengan nilai koefisien korelasi 0,9998. Timbang seksama bahan baku sebanyak 100 mg. Kemudian, masukkan bahan baku yang telah ditimbang ke dalam labu takar 100 ml dan dilarutkan dengan natrium hidroksida 0,1 N lebih kurang 3/4 volume labu takar terlebih dahulu. Larutan bahan baku disonifikasi pada ultrasonik hingga larut. Setelah larut, tambahkan natrium hidroksida 0,1 N hingga tanda batas. Larutan ini kemudian dipipet sebanyak 5 ml. Dan diencerkan hingga 50 ml sehingga kita mendapatkan faktor pengenceran pertama 50/5 atau 10 kali. Lakukan pengenceran kedua dengan cara memipet 5 ml hasil pengenceran pertama dan diencerkan dengan 50 ml NaOH 0,1 N sehingga kita mendapatkan faktor pengenceran kedua 50/5 atau 10 kali. Ukur spektrum larutan bahan baku pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Dari hasil pengukuran diperoleh spektrum bahan baku allopurinol sebagai berikut. Dengan panjang gelombang maksimum 259,8 nanometer. Nilai panjang gelombang maksimum bahan baku ini sedikit berbeda dengan baku pembanding allopurinol, namun nilainya mendekati dan jika diperhatikan bentuk spektrum baku pembanding dan bahan baku masih memiliki kemiripan.
sehingga secara kualitatif bahan baku tersebut memiliki ciri allopurinol. Ulangi percobaan minimal 3 kali dan catat nilai serapannya. Untuk analisis kuantitatif, lakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut. 1. Merangkum data yang telah diketahui. 2. Interpolasikan nilai serapan sampel ke persamaan regresi linear sebagai berikut. 3. Hitung bobot allopurinol dalam bahan baku dalam 100 ml dengan cara. 4. Hitung persen kemurnian allopurinol dalam bahan baku dengan cara. Setelah selesai pengolahan data, berikan kesimpulan apakah persen kemurnian bahan baku allopurinol memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau tidak. Timbang 10 tablet, hitung bobot rata-rata per tablet dengan cara. Kemudian, haluskan tablet dalam mortir hingga halus dan homogen. Hitung jumlah serbuk yang harus ditimbang yang setara dengan 100 mg allopurinol dengan cara. Timbang seksama serbuk tablet yang telah dihaluskan sesuai hasil perhitungan. Masukkan serbuk tablet yang telah ditimbang ke dalam labu takar 100 ml dan dilarutkan dengan natrium hidroksida 0,1 N lebih kurang 3/4 volume labu takar terlebih dahulu. Kemudian, larutan tablet disonifikasi pada ultrasonik selama 15 menit agar zat aktif yang terkandung di dalamnya terlarut sempurna. Setelah selesai, tambahkan natrium hidroksida 0,1 N hingga tanda batas. Kemudian, larutan tablet disaring dengan kertas saring. Filtratnya dipipet sebanyak 5 ml dan diencerkan hingga 50 ml sehingga kita mendapatkan faktor pengenceran pertama 50/5 atau 10 kali. Lakukan pengenceran kedua, filtrat hasil pengenceran 1 dipipet sebanyak 5 ml dan diencerkan hingga 50 ml sehingga kita mendapatkan faktor pengenceran kedua 50/5 atau 10 kali. Ukur serapan larutan tablet pada panjang gelombang 200 sampai 400 meter. Dari hasil pengukuran, diperoleh spektrum larutan tablet allopurinol sebagai berikut. Dengan panjang gelombang maksimum 260 nanometer. Sama halnya dengan bahan baku, panjang gelombang maksimum larutan tablet ini sedikit berbeda dengan baku pembanding allopurinol. Namun, nilainya mendekati dan jika diperhatikan, bentuk spektrum baku pembanding dan larutan tablet masih memiliki kemiripan. Sehingga, secara kualitatif larutan tablet tersebut memiliki ciri allopurinol. Ulangi percobaan minimal 3 kali dan catat nilai serapannya. Untuk analisis kuantitatif, lakukan pengolahan data dengan cara 1. Merangkum data yang telah diketahui. 2.
Interpolasikan nilai serapan sampel ke persamaan regresi linear sebagai berikut. 3. Hitung bobot allopurinol hasil analisis dalam 100 ml dengan cara 4. Hitung bobot allopurinol dalam tablet dengan cara 5. Hitung persen kadar allopurinol dalam tablet dengan cara Setelah selesai pengolahan data, berikan kesimpulan apakah kadar allopurinol dalam tablet memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau tidak. Demikian cara menganalisis kualitatif dan kuantitatif bahan baku dan tablet allopurinol menggunakan spektrofotometri UV visible. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.